Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin mau bahas lagi nih yang sebenarnya part 2 ini sudah ditunggu banyak orang ini. Tentang penomoran ijazah dan sertifikat nasional yang ternyata bikin gaduh. Semangat gaduhnya, semangat untuk menyelesaikan ini adalah semangat kami dari pengelola PDDT dan juga pengelola penomoran ijazah nasional untuk memberikan servis terbaik, untuk memberikan sesuatu hal yang sangat ditunggu oleh mahasiswa, yaitu nomor ijazah atau nomor sertifikat nasional. Kali ini Mimin mau coba bahas beberapa waktu yang lalu sudah menyebar di beberapa LLDT yang dilakukan sosialisasi oleh Belmawa Dikti dan paparannya sudah dibagikan. Mimin coba lihat ya. Oke, ada satu file ini yang juga sudah disampaikan oleh tim narasumber dari Belmawa. Ada juga ini dan juga ini. Saya coba geser yang mulai bahas dari yang pertama, alur integrasi new feeder dan PISN. Nah, di alur ini menjelaskan bahwa new feeder dan PISN harus ada chemistry. Harus ada keterkaitan. Ada yang bilang munculnya PISN ini menganggap semuanya yang lebih penting ada PISN. Itu memang betul, ya. Akan tetapi pentingnya PISN ini harus diikuti oleh proses data sebelumnya yang baik dan benar. Nah, proses data yang baik dan benar harus dilakukan di aplikasi yang namanya new feeder. Jadi yang penting yang mana? Semuanya penting. Oke, next. Pendataan perguruan tinggi mendatakan mahasiswa, transaksi perkuliahan, status keluar pada kolom nomor ijazah dapat diisi tanda strip dalam tanda kurung sehingga dapat disimpan. Nanti Mimin coba ini buka di aplikasinya New Feeder ini. Oke. Nah, pengelolaan data yang sudah masuk ke basis data PDDT selanjutnya diolah dan dikirim ke PISN. Masuknya kapan? Nanti Mimin bahas. Yang kedua, PISN data yang dikirim oleh perguruan tinggi yang akan masuk ke PISN dan dapat dipilih untuk proses generate nomor ijazah atau sertifikat. Nah, ini yang ditunggu ini. Datanya didatakan di new feeder, masuk ke PDDT, habis itu datanya diterima di PISN dan dilakukan generate. Oke. Balikan data. Di sini ada nomor ijazah atau sertifikat yang berhasil di-generate PISN dan dikirim kembali ke PDDT melalui APA. Bukan negara API ini ya. Nomor ijazah sertifikat akan turun ke perguruan tinggi ketika sync. Otomatis ini ya. Data yang sudah di-generate di PISN masuk ke PDDT. Dari PDDT saat sinkronisasi dari aplikasi New Feeder, datanya otomatis masuk gitu. Nah, ini sudah tidak ada manualisasi. Ini sudah bagus ini. Ini yang kita tunggu-tunggu. Aplikasi New Feeder, processing, masuk ke PDDT, processing di PISN, habis itu diproses di PISN, di-generate, sync lagi masuk PDDT, dan sync lagi masuk ke New Feeder. Proses ini membuat pekerjaan kita di pengelola PDDT jadi berkurang.
secara teknis pada saat alurnya sesuai. Selamat pagi Bang Johan. Oke. Nah, oke, terima kasih. Ternyata teknisnya secara aplikasi itu sangat simpel sekali. Waalaikumsalam. Oke, ini lagi bikin part 2 pembahasan PSN ini Bang. Ditunggu nanti di channel ya. Oke, saya lanjut ke petunjuk teknis penggunaan modulnya. Oke, ini daftar isi, loading page, login. Oke, ini tampilannya PSN. Kita login menggunakan user role admin PDDikti. Oke, kita generate ketentuannya. Nah, di sini ketentuan generate nomor ijazah atau PSN. Mahasiswa berstatus lulus di PDDikti dan nomor ijazah diisi strip. Nah, teman-teman di sini mungkin banyak yang terkecoh oleh tampilan ini, ya. Karena di sini diisi strip, takutnya di teman-teman di NeoFeeder ini semuanya ditulis yang sama. Strip dalam kurung, tanda penghubung, tutup kurung. Jangan ya. Ini pun ya jika tidak kita melihat bahwa nomor ijazah, ingat, nomor ijazah itu distatuskan lulus dengan tanda strip. Yang distatuskan di NeoFeeder hanya tandanya saja. Jangan sama sekalian tulisan, jangan sekalian sama tanda kurungnya. Hanya tandanya. Nah, ingat, yang diluluhkan yang nomor ijazah. Jika profesi, berarti bukan nomor ijazah. Ya, berstatus lulus dengan nomor ijazah atau sertifikat dikosongkan atau nol. Ya Pak, nanti di flyer berikutnya ada tidak. Saya ulangi lagi ya. Generate nomor ijazah, mahasiswa harus berstatus lulus. Ingat, terisi tanda strip dan dalam tanda kurung ini ya. Yang diisi hanya tandanya saja, stripnya saja. Ingat, stripnya saja. Jangan ada kurungnya, jangan sekalian sama stripnya, ya. Ingat, tandanya saja, tanda strip atau tanda penghubung. Min kalau wong Jawa bilang. Oke, data pelaporan mahasiswa PDDikti telah lengkap. Apabila data tidak eligible, operator dapat memperbaiki data pada sistem PDDikti atau NeoFeeder. Nah, di poin 2 ini saya kupas lagi ya. Bagi mahasiswa yang tidak eligible, mohon tidak distatuskan lulus. Oke. Yang tidak eligible jangan distatuskan lulus. Diperbaiki dulu, diselesaikan dulu statusnya sampai benar-benar eligible. Oke, sebelum melakukan generate nomor, statusnya wajib eligible. Kecuali 2. Nah, yang pertama, oh bukan 2 ya, 1 ya. Tapi saya bahas 2. Yang pertama itu masa studi. Masa studi itu biasanya kalau teman-teman memang telat melakukan pendataan, itu biasanya untuk mahasiswa 2017, untuk S1, kalau di generate-nya hari ini, maka 7, sekian. Nah, akan tetapi kan lulusnya yang jelas harus masuk di masa periode 2023 genap. Nah, kalau secara teknis silakan diajukan eksepsi PIN untuk diunggah dokumennya yang sesuai ya. Nanti setelah divalidasi di eksepsinya akan masuk ke eligible. Nah, baru bisa di-generate ya. Oke. Yang tidak eligible biasanya yang kedua, tapi sepertinya sama admin yang ada di PDDikti sudah di-bypass ini. Pendataan PDDikti. Nah, pendataan PDDikti kemarin sudah dikurangi ya. Harusnya 3 tahun, tapi karena efek perubahan nomenklatur pindah prodi atau perubahan alih bentuk perguruan tinggi. Nah, sepertinya sama admin yang ada di pusat
dua kondisi itu sudah di-bypass, tidak jadi masalah. Oke, jadi sudah bisa, sudah valid, eligible. Oke. Setiap satu kali generate itu 1.000. Nah, ini yang jadi momok ini. Yang punya mahasiswa di atas 1.000 lulus, biasanya PBG, lebih baik dikurangi. Prosesnya lama soalnya. Oke, disesuaikan saja. Oke, hasilnya nanti daftar nomor generate-nya seperti ini. Ya, kita bisa melihat detailnya di dalam dan bisa kita unduh. Oke, ini hasilnya generate-nya. Ada nomor bed, ada nama perguruan tinggi, program studi, ya, tanggalnya, siapa yang generate. Nah, di sini ada tombol aksi, diklik, nanti bisa di-download untuk dipasang di nomor ijazah. Jadi sebelum prosesnya masuk ke PDDikti dan Neofeeder, sebenarnya dari BSN sudah bisa download dan bisa dicetak di ijazah. Oke, generate nomor, ini ada checklist, ada upload file. Nah, oke, metodenya, metode upload file, unduh file, di sini ada, kalau sudah di-download, nanti ada nomor dan juga NIM saja. Ya. Jadi tampilannya seperti yang di bawah ini. Silakan di drag drop atau di upload di sini dan lanjut. Nah, kalau sudah eligible, nanti ada dua berita acara. Yang satu adalah berita acara atau surat keputusan SK Yudisium atau berita acara sidang, dan SPTJM. SPTJM ada filenya, bisa di-download. Oke. Nah, setelah dua ini sudah, silakan diunggah dan nanti akan muncul daftar-daftarnya yang di-eligible. Generate. Nah, khusus yang tidak eligible ini saya sepilkan tadi, ya. Yang tidak eligible usahakan selesai sebelum dinyatakan lulus, ya. Di sini kalau misalkan perbaikan ada OSKS-nya kok masih belum. Nah, saya sepil nanti di paparan berikutnya tentang pembacaan SKS itu dari mana. IPK itu dari mana. NIK itu dari mana. Ya. Nah, usahakan ini, jika tidak eligible, ya, usahakan selesai sebelum dinyatakan lulus. Karena pada saat dinyatakan lulus, jadi agak riweh. Yang pertama, kadang kita harus menstatuskan perubahan data mahasiswa di jenis keluar, tentang detail kah yang salah, tentang hal-hal lain ya kah yang salah, atau kita justru merubah status menjadi aktif, kita mengaktifkan lagi mahasiswanya. Nah, itu yang jadi lumayan, ya. Oke, ini metodenya. Yang sertifikat sama prosesnya, ya. Usahakan dengan status lulus. Ini pemutihan. Nah, saya sepil pemutihan. Pemutihan ini apa sih? Apa dapat nomor baru? Tidak. Pemutihan ini hanya untuk mengesahkan nomor sertifikat, karena pemutihan ini hanya mahasiswa jenjang profesi, ya, mahasiswa jenjang profesi, ya, yang lulusnya per 10 Februari 2022 sampai dengan 7 Mei 2024. Oke, karena launchingnya PSN adalah 7 Mei 2024. Oke. Nah, pemutihan ini dilakukan untuk mengakui nomor yang telah diterbitkan perguruan tinggi atau nomor apapun yang didatakan oleh perguruan tinggi, misalkan dari UKOM masing-masing prodi, ya, yang kita datakan sebagai nomor sertifikat. Nah, itu yang disahkan kembali oleh PSN bahwa nomor yang diterbitkan dari 10 Februari 2022 sampai 7 Mei 2024 itu adalah nomor yang diakui secara resmi oleh PSN. Pemutihan itu. Nomornya berubah tidak? Tidak.
nomornya tetap ya. Nomor yang didatakan tetap. Oke. Nah, di sini ada eksepsi. Eksepsi ini usulan mahasiswa yang berstatus lulus, data pelaporan di BPDikti telah lengkap. Oke. Untuk membypass apa sih sebenarnya eksepsi ini? Eksepsi ini sebenarnya diperuntukkan untuk saya bilang kalau membypass semua terlalu es krim ya. Kok terlalu es krim ya? Ini hanya untuk membypass kebijakan-kebijakan yang diakomodir oleh perguruan tinggi. Misalkan masa studi yang diakui oleh SNDikti adalah misalkan SNDikti untuk masa studinya S1 kita mengacu pada Permen 3 dan 53. Di S1 itu masa studinya adalah 14 semester. Nah, akan tetapi di perguruan tinggi ada kebijakan cuti itu tidak terhitung oleh masa studi. Nah, tapi tetap harus dicantumkan di panduan akademik perguruan tinggi ya. Karena di SNDikti tidak mengatur tentang cuti, maka di perguruan tinggi itu mengatur. Ya, misalkan boleh cuti hanya di semester reguler, di semester 3 sampai semester 8. Batasan cuti misalkan, hanya 2 kali saja cuti. Perguruan tinggi harus berpikir, kenapa kok cuti tidak diloskan saja, toh tidak dihitung. Nah, mahasiswa nggak akan lulus. Ya, mahasiswa akan ngambil cuti terus. Ya, kita juga tidak akan menampung masalah terlalu banyak. Ya, kenapa mahasiswa semester lanjut tidak cuti, misalkan di panduan akademik tidak diatur, ya. Biar mahasiswa cepat lulus. Oh, ada kondisi tertentu yang memang mengharuskan mahasiswa ini cuti di luar itu. Nah, itu juga harus ada ketentuan dari perguruan tinggi. Misalkan dimunculkan SK Rektor, ya, untuk mengakomodir kebutuhan itu. Itu yang harus diusulkan. Nah, bukti usulan eksepsi, peraturan-peraturan dari kebijakan di perguruan tinggi itu. Nah, baru nanti akan divalidasi sama LLDikti. Itu tentang untuk usulan eksepsi. Oke, selesai. Saya lanjut. Ini saya ambil yang pokok-pokoknya saja. Pelaksanaan pendidikan sesuai dengan SNDikti. Taat lapor data pada BPDikti. Oke. Cek eligible, generate, kemudian usulan eksepsi. Menunya yang tadi, ya. Sebelum generate, maka harus statuskan lulus. Sebelum distatuskan lulus, saya ingatkan lagi, cek eligibilitas datanya. Oke, yang seperti ini tampilan eligible-nya. Wah, semua eligible. Kecuali kadang akreditasi prodi ya. Di prodi ini kadang yang unik ini ya. Berdoa, bismillah, dan proses ulang. Tapi pastikan ya akreditasinya benar-benar terakreditasi program studinya. Oke? Nah, ini bedanya yang saya bilang tadi, ya. Makanya harus runtut, banyak paparan yang harus dibaca, banyak paparan yang harus dilihat, ya. Nomor ijazah, nomor sertifikat, program akademik dan vokasi. Akademik itu mulai sarjana S1, S2, dan S3, vokasi diploma D1, D2, D3, dan D4. Nah, di sini ada profesi, spesialis 1, spesialis 2, ya. Statusnya harus lulus. Nah, dua-duanya harus lulus, ya. Nah, nomor ijazah di sini tanda strip. Nah, ini yang harusnya ditebali itu hanya tandanya saja ini. Ya. Hanya tandanya saja, ya. Tanda strip dalam kurung yang diproses hanya stripnya, ingat ya. Nomor ijazah pada saat lulus yang diproses hanya stripnya. Demikian yang sertifikat tidak terisi dalam kurung 0. Ya,
ada yang ditulis tidak terisi dalam kurung nul. Ini dikosongkan ya. Dikosongkan, tidak diisi apa-apa. Alias kosong, tapi jangan ditulis kosong ya. Nul, nul itu artinya tidak ada isinya. Oke. Karena di Neofeeder yang bisa mengisi nomor ijazah, yang tidak mengisi nomor ijazah, menstatuskan lulus hanya profesi. Nah, ini semoga Neofeeder ke depan ya dikunci saja ini pada status lulus ya. Status yang boleh mengisi hanya yang lain, misalkan yang keluar diisi dengan nomor SK atau tidak ya, kosong harusnya. Selesai non gelar. Mungkin yang bisa mengisi hanya pada saat statusnya selesai non gelar. Itu bisa diisi dengan nomor selesainya. Oke. Tanggal SK kelulusan yudisium berita acara. Ini wajib terisi. Nah, untuk yang sertifikat, terisinya minimal itu tanggal 7 Mei 2024. Di bawah ini biasanya sulit karena masih menggunakan nomor internal atau nomor dari UKOM masing-masing. Oke. Memenuhi syarat validator BSN. Oke. Nah, ini pembacaan SKS PSN. Nah, ini sepertinya juga teman-teman di pusat atau di PSN sedikit melonggarkan. Saya bilang kenapa sedikit melonggarkan. Ya. Pada saat status awal peserta didik baru dan tidak memiliki aktivitas kampus merdeka atau double degree, pembacaan adalah akumulasi dari SKS semester di semua AKM. Jadi di semua AKM, SKS semesternya, semester 1, semester 2, sampai semester dia lulus, itu yang dibaca. Nah, ternyata di sini, peserta didik baru yang memiliki kampus merdeka atau double degree, yang dibaca hanya SKS tempuh total, SKS total di semester akhir. Ini sepertinya hanya mengakomodir beberapa perguruan tinggi yang lupa atau hilaf. Oke, yang lupa atau hilaf. Saya break sebentar. Kenapa kok hilaf? Nanti saya sepil di part 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.